Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Saya Ipanalisa Trivena Joyce Bansin dengan NIM 124250088 akan mempresentasikan sistem manajemen basis data yang saya buat dengan tema Sistem Manajemen Layanan Pusat Panggilan. Oke, yang pertama adalah latar belakang pembuatan sistem ini. Nah, sistem ini dibuat untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan laporan pelanggan secara terstruktur. Dengan adanya relasi antara customer, tiket, laporan, agen, dan staff, proses penanganan masalah dapat dilakukan lebih cepat, teratur, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini juga membantu memantau siapa yang melaporkan, siapa yang mengatasi, serta perkembangan kasus laporan sehingga kualitas layanan dapat meningkat dan penanganan keluhan menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada tujuan mengatur Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada mengatur data customer, tiket, agen dan staff, serta pelaporan secara terstruktur. Yang kedua untuk memudahkan pemantauan status dan progres setiap tiket. Dan yang ketiga, pendukung transparansi dan akurasi dalam proses layanan call center. Yang terakhir ada meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan laporan pelanggan. Oke. Yang ketiga ini ada ERD. Nah, di sini ERD saya ada customer, pelaporan, agen, staff, dan tiket dengan kardinalitas pelaporan ke customer one to many, pelaporan ke agen one to many, agen ke staff many to many, staff ke tiket many to many, tiket ke customer many to many. Nah, di sini eh, prosesnya adalah seperti ini. Customer melakukan pelaporan kepada agen dan agen akan melaporkan keluhan daripada customer untuk ditanggulangi oleh staff. Setelah itu, staff akan memproses tiket yang akan diberikan kepada customer. Selanjutnya ada RAT. Di sini ada RAT customer, pelaporan, agen, staff, dan tiket dengan atribut sebagai berikut. Ada nama, nomor handphone, email, dan alamat untuk customer. Oh, ada customer ID juga. Dan untuk pelaporan ada ID pelaporan sebagai primary key, customer ID, staff ID, agen ID, tiket ID sebagai foreign key, tanggal pelaporan, nomor handphone, dan durasi call. Yang ketiga ada agen ID, nama, shift, dan status. Ada staff dengan primary key-nya adalah staff ID, nama dan divisi, dan yang terakhir ada tiket. Primary key-nya adalah tiket ID, di antara lainnya juga ada deskripsi, prioritas, status, dan nama customer. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Di sini ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya, karena RAT yang saya buat dan RAT di PHP MySQL tidak sesuai dan nanti akan saya revisi. Jadi di sini ada kesalahan dengan tali-tali ini ya. Mohon maaf, Pak. Oke, selanjutnya ada perancangan database. Di sini ada tabel agen dan tabel staff dengan ada 10 data yang sudah diinput ya. Ada agen.id, nama, shift, dan status, staff ID, nama dan divisi untuk tabel staff. Di sini juga tabel pelaporan terdapat ID pelaporan, customer ID, staff ID, agen ID, durasi call, tanggal pelaporan, nomor handphone, dan tiket ID. Dan juga ada 10 data yang sudah di-insert. Dan juga ada tabel customer, di antara lainnya itu customer ID, nama, nomor handphone, email, dan alamat. Dan ada 10 data yang sudah di-insert juga. Yang terakhir adalah tabel tiket. Di antara lainnya itu tiket ID, deskripsi, prioritas, status, dan nama customer, dan 10 data yang sudah di-insert. Nah, untuk deskripsi adalah keluhan-keluhan dari customer yang sudah dilaporkan kepada agen. Selanjutnya adalah create table. Di sini yang pertama ada create table customer. Di antara lainnya itu ada customer.id, nama, nomor handphone, email, dan alamat. Ada create table agent, ada agent ID, nama, shift, dan status. Ada creatable staff, di antaranya ada staff.
ID, nama dan divisi, creatable ticket, ticket.id, ticket underscore ID, deskripsi, prioritas, status, dan nama customer. Selanjutnya adalah tabel pelaporan. Di sini ada ID pelaporannya sebagai primary key, ada customer.id, staff ID, agen ID, durasi call, tanggal pelaporan, dan nomor handphone. Nah, di sini kita menggunakan referensi dari tabel sebelumnya untuk membuat foreign key dari staff ID, customer ID, agen ID, dan tiket ID. Selanjutnya adalah keamanan basis data. Yang pertama adalah sistem manajemen hak akses berbasis peran, yaitu role-based atau role-based access control. Yang kedua ada proteksi data sensitif. Yang ketiga ada tujuan backup dan recovery. Dan yang keempat ada tujuan sistem enkripsi data. Oke, untuk membuat keamanan basis data, yang pertama kita harus create user dulu dengan query sebagai berikut. Create user, admin call center, add localhost, identified by passwordnya terserah dan usernya juga terserah. Dan untuk perintahnya itu ada perintah grant. Perintah grant ini berfungsi untuk memberikan akses kepada siapa saja yang dapat mengakses data tersebut dengan query sebagai berikut. Grant select insert update on call center to admin call center localhost. Selanjutnya ada perintah revoke. Perintah revoke ini berfungsi untuk mencabut hak akses. Jadi, hak akses yang sudah diberikan sebelumnya dengan perintah grant itu dapat dicabut dengan perintah revoke. Dengan query sebagai berikut. Revoke insert on call center from admin call center at localhost. Dan nanti akan muncul seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya ada keamanan basis data perintah backup. Nah, backup ini fungsinya secara singkat adalah membuat salinan untuk mengekspor data kita ke oh jadi saya memindahkan data sistem manajemen basis data ini ke file download. Jadi akan dipindahkan ke file download dibuat salinan dengan query sebagai berikut: MySQL DOM min root call center C users HP download call center.sql. Selanjutnya adalah perintah restore. Perintah restore ini untuk memulihkan basis data bekas cadangan backup yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, dengan query sebagai berikut. MySQL min root call center restore C users HP downloads call center SQL karena sebelumnya saya menyimpan data saya di file download. Oke, baik kesimpulannya itu adalah sistem call center menjadi komponen penting dalam operasional layanan modern karena menyediakan kerangka terintegrasi untuk mengelola seluruh aktivitas, mulai dari pencatatan tiket hingga pendataan pelanggan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual. Melalui relasi data yang tersusun rapi menggunakan ERD dan RAT, serta dukungan keamanan sistem yang memadai, solusi ini tidak hanya membantu meningkatkan efisien dan ketelitian pekerjaan harian, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, sistem call center menjadi elemen strategis untuk keberhasilan jangka panjang di era digital. Oke, baik, sekian video presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan revisi untuk data saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.